Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan tadabbur surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 110. Kita awali dulu dengan surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Ali Imran ayat 102 tersebut dinyatakan tentang takwa, yang di sini secara etimologis berarti waspada diri dan takut. Takwa kepada Allah secara terminologis adalah melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah sebagaimana yang dilarang oleh Allah. Sementara sahabat Nabi memahami arti haqqa tuqatih sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dari Abdullah Ibnu Mas'ud yang artinya ittaqullah haqqa tuqatih, ialah hendaknya dia ditaati tidak dimaksiati, disyukuri tidak diingkari, dan diingat tidak dilupakan. Hadis riwayat Al-Hakim. Penggalan ayat haqqa tuqatih juga dapat bermakna bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal yang dimilikinya. Ini didasarkan pada surat At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Sedangkan yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun antara lain adalah janganlah seseorang itu meninggal melainkan ia berbaik sangka kepada Allah. Sesuai hadis Nabi yang artinya janganlah seorang di antara kamu mati melainkan ia berbaik sangka terhadap Allah. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah berfirman, Aku berada pada prasangka hambaku terhadap diriku. Jika ia berprasangka baik, maka ia adalah untuk dirinya sendiri, dan jika ia berprasangka buruk, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون, yang artinya dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu,
lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dari surat Al-Imran ayat 103 ini menjelaskan tentang sebuah larangan untuk bercerai-berai sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah, yaitu saling bermusuhan satu sama lain hingga terjadi peperangan di antara mereka. Ayat ini juga adalah larangan untuk mengucapkan kata-kata yang menyebabkan perpecahan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan banyak riwayat terkait dengan pembahasan ayat ini, diantaranya adalah riwayat dari Qatadah bahwa maksud dari wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum adalah yang terjadi pada masyarakat Arab pada waktu itu adalah saling membunuh. Orang-orang yang kuat akan menindas yang lemah, sehingga dengan datangnya Islam melalui perantara Nabi mereka berubah menjadi saudara yang saling mengasihi satu sama lain. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya saling mengasihi adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Di sini jelaslah bahwa kita sebagai umat Islam ketika awal kemunculannya adalah untuk menjadi solusi dan sarana menyatukan puing-puing komponen masyarakat yang saling berserakan dan terpecah belah. Yang diungkapkan oleh Sayyid Muhammad di atas adalah otentitas Islam, yaitu sebagai agama yang melarang dan membendung sikap dan tindakan yang bisa menimbulkan atau menyebabkan perpecahan. Karena perbedaan bukan menjadi alasan untuk bertikai dan berpecah belah, melainkan sebagaimana dalam istilah Al-Quran adalah untuk saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya adalah surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat 104 surat Al-Imran ini sudah dijelaskan hendaklah di antara kita, orang mukmin, ada segolongan orang yang mengajak kepada kebajikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu sesuatu yang telah diketahui kebaikannya menurut syariat dan akal, dan melarang dari kemungkaran, yaitu apa-apa yang diketahui keburukannya dari segi syariat maupun akal. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, yang menggapai surga yang penuh kenikmatan. Ada beberapa tafsir yang Al-Quran, di antaranya di sini disebutkan setiap orang yang menyeru manusia kepada kebaikan secara umum atau secara khusus, atau dia memberikan nasihat kepada masyarakat umum atau secara khusus, maka dia termasuk dalam ayat yang mulia tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kamu harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak, Allah bisa segera menimpakan azab dari sisinya, dan ketika kamu berdoa tidak dikabulkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dihasankan oleh Albani dalam Shahihul Jami' nomor 7070. Kebajikan atau al-khair adalah segala sesuatu yang mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kemurkaannya.
Sedangkan ma'ruf itu adalah segala perintah Allah atau yang dianggap baik oleh syarak dan akal, sedangkan mungkar adalah segala yang dilarang oleh Allah atau yang dianggap buruk oleh syarak dan akal. Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah kepada kaum mukmin, yakni hendaknya di antara mereka ada segolongan orang yang mau berdakwah dan mengajak manusia ke dalam agamanya. Termasuk ke dalamnya adalah para ulama yang mengajarkan agama, para penasehat yang mengajak orang-orang non-muslim ke dalam Islam, orang-orang yang mengajak orang-orang yang menyimpang agar dapat beristiqomah, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, dan lain sebagainya. Semua itu hukumnya ada fardu kifayah. Bahkan tidak hanya itu, segala sarana yang menjadikan sempurna amar ma'ruf dan nahi munkar sama diperintahkan. Misalnya menyediakan perlengkapan jihad untuk dapat mengalahkan musuh, mempelajari ilmu agama agar dapat mengajak manusia kepada kebajikan, menuliskan buku-buku yang berisikan agama Islam, membangun madrasah untuk mengajarkan agama, membantu pihak berwenang mewujudkan syariat, dan lain sebagainya. Mereka ini termasuk orang-orang yang beruntung, yakni memperoleh apa yang mereka inginkan dan selamat dari hal yang mereka khawatirkan. Dilanjutkan dengan surat Ali Imran ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم, yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan dalam ayat ini Allah melarang umat Islam menjadi orang-orang yang seperti umat-umat terdahulu yang bercerai-berai dan berselisih di antara mereka, serta meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, padahal hujjah telah jelas menentang mereka. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Mughirah, telah menceritakan kepada kami Sofwan, telah menceritakan kepadaku Azhar ibnu Abdullah al-Harawi dari Abu Amir, yaitu Abdullah ibnu Yahya, yang menceritakan, kami melakukan haji bersama Muawiyah ibnu Abu Sufyan ketika kami tiba di Mekah. Ia berdiri ketika hendak melakukan sholat zuhur, lalu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang ahli kitab telah bercerai-berai dalam agama mereka menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya umat ini kelak akan berpecah belah menjadi 73 keinginan atau golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Dan sesungguhnya kelak di dalam umatku terdapat kaum-kaum yang selalu mengikuti kemauan hawa nafsunya, sebagaimana seekor anjing mengikuti pemiliknya. Tiada yang tersisa darinya, baik urat maupun persendian, melainkan dimasukinya. Selanjutnya Muawiyah mengatakan, demi Allah, hai orang-orang Arab, seandainya kalian tidak menegakkan apa yang didatangkan kepada kalian oleh Nabi kalian, maka orang-orang selain dari kalian benar-benar lebih tidak menegakkannya lagi. Demikian pula menurut riwayat Abu Daud dari Ahmad ibnul Hambal dan Muhammad ibnu Yahya. Keduanya dari Abul Mughirah yang nama aslinya ialah Abdul Quddus ibnu Hajjaj Asyami dengan lafadz yang sama. Selanjutnya surat Ali Imran ayat 106 yang artinya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri
dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dari ayat 106 ini dijelaskan bahwa pada hari kiamat nanti putih berseri-seri wajah orang-orang yang berbahagia, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintahnya, dan menghitam wajah orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya dan melanggar perintahnya. Adapun orang-orang yang hitam wajahnya, maka dikatakan kepada mereka sebagai penghinaan. Apakah kalian telah kafir sesudah beriman? Lalu kalian lebih memilih kekufuran ketimbang keimanan. Maka rasakanlah siksaan akibat kekufuran kalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita mentadaburi kembali surat Al-Imran, yaitu surat yang ayat ke-107 sampai 110. Di dalam ayat 107 yang artinya, adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu di surga, mereka kekal di dalamnya. Di sini dapat diartikan bahwa orang-orang yang beriman, mereka wajahnya putih berseri, sehingga nanti di surga mereka diberikan kenikmatan dan kebaikan yang membahagiakan. Dan mereka di dalam surga nanti akan kekal dan tidak akan keluar selama-lamanya. Selanjutnya di ayat 108, yang artinya, itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Ini adalah ayat-ayat Allah dan bukti-buktinya yang jelas. Kami membacakannya dan menceritakannya kepadamu, wahai Rasul, dengan kebenaran dan keyakinan. Allah tidak pernah menzalimi siapapun dari makhluknya, dan tidak pula mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Karena Allah adalah hakim yang maha adil, yang tidak akan berbuat aniaya sedikit pun. Selanjutnya di ayat 109 yang artinya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan ada di bumi, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Kelebihan umat Islam dari umat yang lain. Di sini dijelaskan bahwa hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kepemilikannya merupakan haknya yang mencakup penciptaan dan pengaturannya. Tempat kembali seluruh makhluk hanya kepada Allah semata. Kemudian Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan apa yang memang menjadi haknya. Yang selanjutnya adalah ayat ke-110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dapat diketahui dari ayat 110 surat Al-Imran ini, bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat dan manusia. Kita akan menjadi umat yang terbaik jika kita memberi manfaat bagi manusia yang lain, serta kita senantiasa melaksanakan amar ma'ruf, yang artinya yaitu melakukan segala kebaikan yang sesuai dengan syar'i dan akal. Kemudian kita juga akan bernahi mungkar, artinya kita adalah mencegah dari hal-hal yang tidak baik.
Seandainya ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada Nabi Muhammad dan apa yang dia bawa dari sisi Tuhannya, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Di antara mereka ada yang beriman dan membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW dan berkenan mengamalkannya, sekalipun mereka hanya berjumlah sangat sedikit, karena kebanyakan dari mereka menyimpang dari agama Allah dan ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu yang kami hormati, demikian tadabbur surat Al-Imran ayat 102 sampai 110. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.